Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bikisima Victoria, mahasiswi Universitas 11 Maret dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM B02230014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Melayu dari zaman kuno hingga kini. Video ini dibuat guna memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Prof. Dr. Istandianta MS. Namun, sebelum membahas perkembangan dari bahasa Melayu itu sendiri, izinkan saya untuk mengajak mundur saudara-saudara sekalian menuju ke era Hindu-Buddha di Indonesia terlebih dahulu, di mana bahasa Melayu pertama kali diketemukan. Melalui penelusuran dari pengamatan beberapa inskripsi atau prasasti, diketahui bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak era Hindu-Buddha. Prasasti-prasasti yang disajikan sebagai bukti adalah prasasti Kedukan Bukit yang diyakini sebagai prasasti tertua berasal dari tahun 683 Masehi yang ditemukan di tepi Sungai Tatang, Sumatera Selatan. Kemudian, ada prasasti Talang Tuo yang berasal dari tahun 684 Masehi dan berisikan konstruksi bangunan Taman Srikestra dan memuat berbagai mantra suci dan berbagai doa untuk keselamatan raja. Ada juga prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka dan prasasti Karangberahi di Jambi yang berasal dari tahun 686 Masehi. Berisi permohonan kepada Tuhan untuk menjaga keselamatan kerajaan Sriwijaya dan menghukum para pengkhianat dan pemberontak raja, juga permohonan agar memberikan keselamatan kepada yang patuh, taat, dan setia kepada raja. Selain ketiganya, ditemukan pula prasasti Gandasuri dari tahun 832 Masehi, prasasti Bogor dari tahun 942 Masehi, dan prasasti Pagaruyung dari 1356 Masehi. Penemuan prasasti-prasasti dari era kerajaan Sriwijaya itu merupakan bukti bahwasanya bahasa Melayu kuno telah ada sejak lama dan berperan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar. Bahkan, ada pula dugaan bahwa bahasa Melayu kuno telah menjadi bahasa resmi pada masa itu. Hal ini kian diperkuat oleh keterangan I Ching tentang bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu yang dalam catatannya disebut Wen Lun, memegang peran penting dalam kehidupan politik dan agama di Sriwijaya. Dengan kata lain, bukti bahwasanya bahasa Melayu telah digunakan sejak masa Sriwijaya dapat ditemukan tak hanya dalam prasasti-prasasti, melainkan juga dalam beberapa catatan kuno, salah satunya dari sejarah Cina kuno. Namun, apakah perkembangan dari bahasa Melayu hanya terjadi pada masa Hindu-Buddha? Tentu sama sekali tidak. Pada tahun 1824 Masehi, terselenggara sebuah peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Traktat London atau peristiwa London. Dalam perjanjian itu, pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda membuat kesepakatan pembagian dua wilayah. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi bahasa Melayu di kemudian hari. Oh iya, karena adanya Traktat London ini, perkembangan bahasa Melayu harus dikelompokkan dalam dua periode, yakni periode sebelum Traktat London
dan periode setelah Traktat London. Pada periode sebelum Traktat London terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, era Kerajaan Sriwijaya yang terjadi pada abad ke-7 sampai 11 Masehi. Pada era ini, bahasa Melayu yang digunakan masih merupakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno di era Kerajaan Sriwijaya telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar yang digunakan dalam perdagangan dan pergaulan. Tak hanya sebagai lingua franca, bahasa Melayu juga menjadi bahasa resmi di Kerajaan Sriwijaya. 2. Era Kerajaan Melayu. Pada era kerajaan-kerajaan Melayu, yaitu tepatnya pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Pada era ini, bahasa Melayu yang digunakan sudah berbeda dengan yang biasa digunakan di era Kerajaan Sriwijaya, meskipun masih sama-sama bahasa Melayu. Pada era ini, bahasa Melayu yang digunakan tidak lagi dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Pada era ini, perkembangan bahasa Melayu menjadi jauh lebih pesat dari era sebelumnya. Kedatangan orang-orang Eropa yang menggunakan bahasa Melayu turut membantu penyebarannya secara ekstensif. Juga membuat status bahasa Melayu naik menjadi bahasa yang memiliki norma supraetnik atau melebihi norma etnik bahasa-bahasa daerah lain di Kepulauan Nusantara. Pada era ini pula, bahasa Melayu juga terbagi atas dua bahasa, yakni bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Johor. Pada era ini pula, telah disusun glosari atau kamus pertama bahasa Melayu oleh Pigafetta ketika kapalnya berlabuh di Tidore tahun 1521 Masehi. Glosari sederhananya menunjukkan bahwa bahasa Melayu dari bagian barat Nusantara telah menyebar ke bagian timur Kepulauan Nusantara pada masa itu. Selanjutnya, pada tahun 1865 Masehi, pemerintah kolonial Belanda mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua mendampingi bahasa Belanda. Hal ini membuktikan bahwa peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca tidak dapat diremehkan. Jan Huygens van Linschoten pada 1581 Masehi menulis dalam bukunya yang berjudul Itinerarium Seafaretnaars of the Portugese Indies bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang dipergunakan oleh banyak orang timur. Barang siapa yang tidak mengerti bahasa itu akan berada dalam keadaan seperti orang Belanda dari zaman yang sama yang tidak mengerti bahasa Perancis. Pada akhir abad ke-17, François Valentine menulis buku berjudul Old and New Constitution Rudolf tentang bahasa Melayu. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa bahasa Melayu merupakan alat komunikasi penting dan lingua franca yang penting di Malaka. Kemudian, terdapat periode setelah penandatanganan Traktat London oleh pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda yang membuat pemisahan antara bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Johor semakin nyata. Bahasa Melayu Riau berkembang sangat pesat karena masyarakat pribumi yang bersifat multi etnik yang mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri. Di samping itu, bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca meningkat statusnya menjadi bahasa yang memiliki norma supraetnik yang dikuasai oleh hampir semua orang yang suka berlayar atau berpergian. Sementara itu,
Bahasa Melayu Johor yang terhambat ini diakibatkan oleh politik bahasa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang mengakui 4 bahasa resmi, yakni bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Meskipun bahasa pengantar yang paling dominan adalah bahasa Inggris. Bahasa Melayu Johor berkembang setelah terbentuknya negara Malaysia yang merdeka. Pada saat itu, bahasa Melayu mulai memerankan fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa negara, bahasa nasional, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sementara itu, di Indonesia, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghubungan. Tujuannya adalah bahasa Melayu dapat digunakan sebagai media komunikasi antar bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa bersatu di tengah perbedaan mereka. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan oleh telah lama digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara sebagaimana penjelasan sebelumnya. Selain itu, bahasa Melayu telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Aspek yang jauh lebih penting lagi, bahasa Melayu jauh lebih mudah dibandingkan bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Jawa dengan aturan kesopanannya. Jadi, kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sudah ada sejak era Hindu-Buddha di Indonesia dan berfungsi sebagai lingua franca yang terus berkembang hingga sekarang. Bahasa Melayu terdiri atas bahasa Melayu kuno yang digunakan pada masa Hindu-Buddha, bahasa Melayu klasik yang digunakan pada masa Islam yang kemudian berkembang menjadi 2 cabang, yakni bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Johor. Kedua cabang bahasa ini kemudian berkembang dengan cara yang berbeda. Bahasa Melayu Riau yang tersebar di kawasan Indonesia berkembang pesat. Puncaknya, Melayu Riau ditetapkan sebagai bahasa nasional dan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Johor berkembang di kawasan Malaysia, meskipun tak sepesat Melayu Riau. Namun, setelah Malaysia merdeka, perkembangan bahasa Melayu Johor menjadi kian pesat dan kini disebut sebagai bahasa Melayu Malaysia. Sekiranya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam informasi, harap saudara mengoreksi. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, harap saudara memaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.